Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang perusahaan Agung Jaya Putra. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan. Di kanan saya ada Rafa, di kiri saya ada Mirta Ayuni, lalu di terakhir Mentari Amelia Putri. saya di sini sebagai moderator. Jalannya tentang presentasi di sini Dwiki Faturiski. Perusahaan ini bergerak dalam bidang furnitur yang dimana atasnamakan Agung Jaya Putra sesuai dengan prosedur ataupun protokol tentang perusahaan ini. Ada dua faktor tentang di perusahaan ini, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini ada pemimpin, marketing, customer service, kasir, laporan keuangan, keamanan, dan service item. Lalu kedua ada faktor eksternal. Eksternal di sini ada hukum, regulasi, teknologi, dan pesaing. Dari beberapa yang telah disampaikan dalam dua faktor tersebut dalam perusahaan Agung Jaya Putra di sini, ada beberapa identifikasi resiko dalam perusahaan ini, yaitu adanya faktor-faktor dalam perusahaan tersebut. Contoh seperti adanya resiko pemimpin yang terlalu teledor dalam perusahaan ini. Akan tetapi ada beberapa rencana pengendalian serta peristiwa risiko yang dapat diminimalisirkan. Presentasi berikutnya akan dijelaskan oleh Mirta, silakan. Terdapat 5 skala kriteria atau tahun dari konsekuensi dampak, yaitu sangat ringan, sedang, berat, dan ekstrim. Aspek yang ingin saya jelaskan yaitu aspek pemimpin, yang dimana ada konsekuensi dampak. Secara aspek kehadiran pemimpin ini sangat bertanggung jawab atas kehendak karyawan beserta anggotanya. Secara Likert skala, ada beberapa unit kerja yang didapatkan dari hasil observasi. Akan tetapi saya di sini ingin fokus menjelaskan unit kerja dari kepemimpinan ini. Aktivitas yang pemimpin kerja lakukan yaitu tidak sesuai dengan rencana awal, seperti ingin mengadakan program makan bersama ataupun dengan berkaitan internalisasi perusahaan. Akan tetapi di sini secara kriteria kuantitatif itu sangat sedang resikonya, karena sesuai dengan prosedur protokol kinerja itu sangat amanah dan bertanggung jawab. Berikutnya dijelaskan oleh Rafifah. Saya di sini ingin menjelaskan matriks tingkat risiko dan from analisis evaluasi. Ada beberapa Likert yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu hampir pasti, kemungkinan besar, kemungkinan sedang, kemungkinan kecil, dan jarang. Secara hasil skor yang kelompok tentukan, tingkat risiko yang tertinggi adalah 25. Hasil frekuensi yang telah diobservasi oleh kelompok kami untuk perusahaan Agung Jaya Putra Furniture secara matriks tingkat risiko yang sangat aman serta untuk pelayanan jasa dan jual beli itu sangat efektif, dan secara kinerja karyawan sangat efisien. Secara formulir analisis evaluasi, perusahaan Agung Jaya Putra Furniture adalah catatan indikator inherent risk level. Ada kriteria 4 warna. Yang pertama hijau, low, kuning, medium, merah high, dan ungu ekstrim. Adanya risk ID di bidang marketing. Peristiwa risiko yang terjadi yaitu konsumen bingung memilih produk barang yang dijual karena adanya beberapa karyawan yang masih belum paham akan strategi pemasaran barang. Akan tetapi karena adanya internalisasi karyawan yang dilakukan langsung oleh pihak HRD, adanya peningkatan pemahaman akan interaksi sosial dengan konsumen. Secara rencana pengendalian dan jenis pengendaliannya itu sangat aman dan terjalin sesuai prosedur perusahaan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mentari. Saya di sini akan menjelaskan formulir pemantauan dan ulasan serta laporan manajemen risiko. Dari formulir pemantauan dan ulasan, ada dua faktor yang ingin saya jelaskan, yaitu ada internal dan eksternal. Dari hasil observasi yang didapatkan perusahaan Agung Jaya Furniture, dari risk ID yang saya paparkan di sini, di internal ada pemimpin dan eksternal ada teknologi. Rencana pengendalian dari faktor pemimpin di sini harus lebih disiplin dan telaten akan perihal karyawan dan operasional perusahaan.
dari itu, secara penilaian form analisis evaluasi itu, medium yang berwarna kuning serta residual risk status itu dikategorikan risk sharing di poin ketiga. Dari faktor eksternal yaitu teknologi rencana pengendaliannya, perlu adanya pengingat ataupun dalam indikasinya reminder. Peristiwa resiko yang terjadi yaitu telat bayar berlangganan seperti WiFi ataupun telepon seluler, akan tetapi di sini berstatus aman dan hasil residual risknya risk avoidance di poin kedua. Dari laporan manajemen risiko secara keseluruhan, faktor internalisasi dan eksternalisasi di sini itu digambarkan secara gamblang. Warna ungu residual risk status dengan skor 64, warna biru inherent risk level dengan skor 15, merah residual risk level dengan skor 27, dan terakhir hijau inherent risk status dengan skor 37. Kesimpulan dari yang kami sampaikan, artinya perusahaan Agung Jaya Putra Furniture di sini itu memiliki ataupun perusahaan di sini adalah bersifat sehat karena secara kategori efektif dan efisien itu sudah dimasukkan dalam teman-teman yang sudah dijelaskan di sini. Artinya perusahaan di sini termasuk dalam kategori yang aman karena secara kategori negara pun sudah ada surat izin usahanya juga, dan secara aspek hukum pun ini perusahaan CV. Kurang lebihnya yang telah kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.